Jadi gini, jangan menderita karena jatuh di lubang, naik motor. Jatuh di lubang baru bilang begini, oh memang Tuhan punya rencana yang indah. Bukan, itu biongo. Bahasa Yunaninya itu. Itu bodoh. Ya, jangan bodoh, kalau bodoh baru bilang ke Tuhan. Kalau bodoh baru bilang, oh Tuhan pasti punya rencana. Enggak, bodoh. Bodoh. Ya. Saya diprotes sama anak saya ini dia. Pak, stop pakai kata itu. Tapi nggak saya mau bilang ini. Supaya agak kaget dikit, saudara. Karena bahaya sekali, saya takut yang buka videonya ini lagi makan ini sekarang nih. Ibadah sambil makan gitu kan. Ya. Oke. Nggak usah pikirin itu. Sebab adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami. Nah, ini dia. Kita di tangan Tuhan nih. Di tangan Tuhan. Lalu orang bikin menderita kita di sini. Saudara tahu? Kan saya bilang tadi. Ketika kita menderita, kita ada di tangan Tuhan. Kalau saya melakukan sesuatu kepada orang, saya tidak melakukannya. Karena saya di tangan Tuhan. Saya di dalam Tuhan. Jadi yang melakukan itu adalah Tuhan. Saya ada di dalam Tuhan. Saya di dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, bukan saya yang melakukan. Tapi Tuhan yang melakukan karena saya ada di dalam Tuhan. Oke, sekarang kalau orang aniaya saya karena saya di dalam Tuhan, karena saya percaya pada Yesus, lalu orang benci saya, lalu orang tolak saya, dia tolak siapa? Saya dalam Tuhan. Dia tolak siapa? Bukankah dia menolak Tuhan? Dan risikonya adalah itu yang ayat berikut yang saudara baca. Risikonya adalah Tuhan adalah adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan. Jadi gini, kamu jangan takut susah. Jangan takut menderita karena Tuhan, karena kerajaan itu. Maksudnya adalah, kalau engkau sulit beribadah, beribadah terus. Kalau engkau sulit berdoa, berdoa terus. Kalau engkau sulit melayani Tuhan, melayani terus. Jangan lari. Kenapa? Karena engkau harus menderita bagi kerajaan itu. Jangan mau enak saja karena kerajaan itu. Ada jadi orang Kristen tapi tunggu-tunggu berkat toh. Emang saudara pikir itu orang Kristen? Enggak. Kalau kita bilang begini kok di sini. Karena kau menderita bagi kerajaan itu. Jika engkau mengikut aku, pikul salib, ikut aku. Ya kan? Enggak cuma lihat-lihat surga. Lihat surga terus, sudah jatuh di got, masih lihat-lihat surga. Bagus itu lihat surga, saya juga puji Tuhan itu. Pikirkanlah perkara yang di atas. Maksudnya ada di surga. Tapi kita ada di sini sekarang, kenapa? Kita menderita karena kerajaan itu. Kita mesti hidup berbeda dengan orang. Kita punya kasih kepada, makin kuatlah kasihmu, makin kuatlah imanmu. Oh ini pandemi, ini puji Tuhan, lansia ini sudah di apa itu? Vaksin. Oh puji Tuhan. Sampai Ibu Yosi nanya, kamu umur berapa sekarang? Mesti divaksin. Dia apa? Kalau saya tuh nggak suka disuntik. Vaksin sih vaksin, tapi jarumnya ini masalahnya nih. Ya kan? Vaksin. Jarum ini. Aduh, saudara mendingan ditabrak kereta daripada jarum. Makanya Ibu Yosi bilang, oh, kalau begitu kamu ditabrak kereta aja. Janganlah, berarti kamu nggak sayang saya. Ya kan? Sayang dong. Orang satu-satunya milikmu ini kan. Menderita bagi Tuhan? Saudara pernah berpikir menderita bagi Tuhan? Susah kan sekarang? Jam sekarang mesti ibadah bareng-bareng. Padahal di tempat jadi berbeda. Lagi harusnya sibuk, tapi saudara harus ibadah sekarang. Itu bagian dari itu loh. Ya. Saya tadi kemarin ya. Ini kan ada orang-orang di sini. Dan kita nggak bisa ibadah. Lalu saya bilang gini, kasih persembahan. Makanya saya bilang ke Ibu Yosik, ini ada tempat persembahan. Yang ibadah di sini, di ruangan ini, kasih persembahan di situ. Baru transfer, kan jadi 2 kali saudara. Jadi banyak duit jemaat. Bukan menderita karena kerajaan, itu menderita karena pesoni itu. Jangan menderita karena pesoni. Bukan. Adalah adil bagi Allah. Kalau ada orang membuat saudara sakit, saudara di tangan Tuhan. Kalau ada orang yang membuat saudara sakit, memangnya Tuhan diam? Hah? Memangnya Tuhan diam? Ada orang hina-hina, kamu orang percaya tapi kelakuannya kayak begitu. Kalau kita ibadah, kita apa segala macam seperti itu, memangnya Tuhan diam? Adalah adil bagi Allah membalas itu.
Dan saudara tahu, ini begini nih. Ayat yang ke-7 ya tadi. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kami ini dinas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Saudara ingat khotbah minggu lalu? Bau harum dan bau kematian. Ketika kita bicara tentang Yesus dan dia hina karena menghina Yesus. Ada banyak sekali kan saudara lihat di YouTube. Begitu banyak orang dengan gagah hina Yesus. Saudara kira Yesus diam? Saya yang lemah saja. Kalau Mike Tyson hina saya bilang ke Mike Tyson, sayang lo nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau bisa, saya bilang dalam bahasa Indonesia. Saya hajar kamu dengan batu. Ya kan? Orang yang besar sekalipun. Ya kan? Kalau hina saya akan bilang, saya bisa balas loh. Kamu lagi tidur, saya datang. Ya kan? Kamu lagi ini, saya datang. Saya bisa balas kamu. Itu orang lemah seperti saya, saudara. Bagaimana bisa Tuhan tidak membela anak-anaknya? Bagaimana Tuhan tidak membela orang yang percaya padanya? Bagaimana Tuhan membiarkan terus orang yang menderita karena kerajaannya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ada yang takut menderita karena kerajaan Tuhan? Adakah yang takut menderita karena mau melayani Tuhan? Ada? Nggak mungkin Tuhan diam. Ada dua yang akan dia balas. Sekarang dia balas, dan yang berikut dia akan balas. Dibilang begini, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dan dari kemuliaan kekuatannya. Wah, kasihan. Sekarang dia panggil, marilah kepadaku, hai kamu semua. Berikut, karena engkau menganiaya anak-anakku. Ya, saya balas sekarang, tapi juga berikut engkau habis. Seorang bertanya pada saya di PA, Pak Sony, apakah Tuhan akan membalas dengan kejam? Soalnya Tuhan menggunakan kata murka. Tuhan akan membalas dengan murkanya. Kira-kira kalau Tuhan balas seperti apa, Pak Sony? Saya bilang begini, saudara. Kalau ini kasih Tuhan setinggi sini, ya kan? Tinggi sekali kan kasih Tuhan kan? Kasih Tuhan itu kan tidak dapat kita bayangkan kan? Benar? Kasih Tuhan itu lebih dari yang kita pikirkan. Itu Tuhan. Satu-satunya kasihnya tidak dapat kita pikirkan. Seperti itu. Sekarang saya tanya tentang murka Tuhan. Nah kalau Tuhan marah, apakah dapat kita pikirkan? Kalau Tuhan murka, dapatkah kita pikirkan? Tidak heran kalau orang-orang pada zaman Nero, ketika Nero aniaya orang percaya bilang begini, terima kasih Nero. Engkau bantu kami untuk segera bertemu dengan Tuhan kami. Dan engkau siap-siaplah bertemu dengan Tuhan kami. Tapi engkau tidak bertemu di sorga. Engkau bertemu dengan dia di tahtanya, dan engkau akan dihukum di neraka selama-lamanya. Setiap orang yang mencoba menghina Tuhan, jangan dikira Tuhan diam. Hati-hati anak-anak Tuhan. Ya, hati-hati. Menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Kalau di 1 Tesalonika pasal 1 ini bilang, adalah layak menderita bagi dia. Adalah layak melayani dia. Adalah layak menyerahkan hidup padanya. Dan akibatnya adalah orang lain akan aniaya engkau. Tapi, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan gak mungkin biarkan. Siapa yang pernah merasa Tuhan biarkan dia? Pasti banyak kali kita akan bilang begitu. Iya Pak Sony, kenapa ya Tuhan biarkan ya? Saya pengen sekali ini, tapi kok Tuhan tidak biarkan saya ya? Tolong ingat saudara, ada satu yang saudara ingat. Tuhan tuh masih kasih nafas kepadamu. Ya, kalau dia cabut tuh nafas,